makasih pertanyaannya Mas Fahri Abbas. Jadi memang kenapa saya juga ingin memperkenalkan etiket, memang karena ya banyak sekali orang yang belum menerapkan netiquette di saat berinteraksi di ranah digital. Lalu kalau kita bicara komentar negatif gitu ya, nah itulah sebenarnya yang ingin saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa kalau selalu ada dua hal dan dalam sebuah postingan gitu ya, responnya apakah menjadi pro dan kontra, apakah itu adalah negatif maupun positif. Nah, problemnya adalah apakah kita juga harus selalu memperhatikan yang negatif atau tidak. Karena terkadang begini teman-teman, negatif itu juga kadang-kadang ada yang negatifnya itu relate terhadap postingan tersebut, ada yang tidak relate. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak relate, apakah perlu kita respon? Nah, ini yang memang harus menjadi kecerdasan atau perhatian kita juga. Jadi supaya kita juga tidak terlalu sensitif terhadap komentar negatif atau caci maki satu sama lain. Lalu yang kedua, kalau terjadi tadi pertanyaannya, apakah kesadaran etiketnya sudah ada? Nah, itulah peran dari literasi digital ini. Kenapa kita terus menggaungkan apa yang namanya etika digital, apa yang namanya etiket, supaya setiap orang dapat mengetahui ini, semua orang akhirnya dapat menerapkan ini dalam kesehariannya. Jadi jangan sampai dalam 2-5 tahun ke depan terus-terusan aja yang namanya netizen nomor 2 dianggap netizen yang cukup tidak baik di ranah digital gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya penerapan etika digital kita bisa menjaga kondusivitas dari ranah digital ini. Tapi juga tadi saya ingin mengingatkan poinnya teman-teman bahwa once teman-teman masuk ya, sekali teman-teman masuk ke dalam ranah sosial media, kita harus siap bahwa tidak selalu atau tidak setiap orang akan menyukai postingan kita. Pasti ada yang tidak setuju, pasti ada yang setuju. Nah, tinggal kebijakan kita aja bagaimana mau menanggapi itu, dan saya rasa memang beretika di ranah digital juga menjaga kesabaran kita, menjaga kedewasaan kita untuk berinteraksi satu sama lain. Kira-kira begitu Mas. Baik Pak Aryo, yang saya juga ingin tambahkan, ini pertanyaan Mas Fahri memang sangat bagus sekali gitu ya. Bagaimana saya selama 30 sekian tahun ini, selama masa pendidikan, sekolah, bertemu dengan dunia teknologi, pertama kali saya mendapatkan modul lengkap yang mengajarkan saya tentang etika, khususnya netiquette gitu ya, hanya dari Pak Aryo saja. Bayangkan, saya ini dalam hitungan tidak mencari ya Pak ya, saya hitungannya nggak nyari gitu, tapi saya pelajari itu biasanya didikan orang tua, atau mungkin ada orang yang bekerja sama saya, ngajarin saya seharusnya perilaku seperti ini. Tapi di sekolah saya rasa sih memang dibutuhkan ya modul mengenai tata krama ataupun etika gitu ya, karena sekarang juga udah terkait dengan dunia digital, dan tidak semua orang yang mendapatkan ilmu yang sama seperti yang Mas Fahri Abbas dapatkan, sama seperti saya dari Pak Aryo. Nah, kalau memang bisa disebarluaskan lebih jauh lagi, lebih bagus lagi Pak Fahri ya, karena pun sudah keluar selesai dari webinar ini, dari ngobrol-ngobrol dan mendapatkan ilmu ini, belum tentu aplikasinya bisa 100% diterapkan sama siapapun yang mendengarkan ya Pak ya. Makanya tadi kayak aku bilang kan, ini kalau kelihatan poin-poinnya kan kayaknya aduh kok banyak gitu ya tahapannya gitu ya. Tapi ya harapannya kan itu kalau terus-menerus kita latih, terus-menerus kita terapkan, kan lama-lama kayak di alam bawah sadar aja kan. Kalau kita terima pesan ya kita harus gini nih, kalau kita mengirim pesan ya kita kira-kira gini gitu kan. Itu harapannya kan memang ke situ. Tapi memang itu sih Mas ingin yang aku ingin sampaikan juga, thank you banget kalau memang selalu diberi kesempatan untuk bisa sharing terkait dengan etiket gitu ya, karena memang ya semoga gue nggak digolongkan sebagai golongan 2 gitu ya. Tapi harapannya adalah memang menjelaskan tentang etika digital ini memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan Mas. Jadi ini perlu peran serta banyak orang, perlu peran serta juga dari teman-teman yang ada di Probolinggo juga saat ini. Nggak usah kita minta orang lainnya, kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja yang menjadi fiturnya. Jadi kalau orang bilang istilah sekarang itu kan jempolmu harimaumu, ya harimaunya suruh aja di Taman Safari, jempolnya kita bawa kemana-mana gitu. Kira-kira begitu Mas. Baik.